ini saya mengambil kesimpulan dari ceramah malam pertama, malam kedua. Saya sebenarnya menyimak. Saya lihat siapa yang ceramah malam pertama, saya lihat secara langsung ada lagi Gurunda Ustadz Ashar yang kemarin. Saya bilang, oh ya, oh ini dia bahas, ini yang dia bahas. Saya bilang mudah-mudahan ada sempat waktu dalam surga. Amin. Kenapa lama sekali? Amin. Insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Amin. Cuma pertanyaannya bagaimana persiapannya? Ya. Jadi yang membedakan kita nanti itu dalam perjalanan menuju surga adalah interval waktunya. Ada yang ternyata 5 orang na janji begini, pengkhianat. Makanya banyak tim sukses, karena namanya juga sukses. Sukses mapat tolo-tolo caleg. Kita ini sebenarnya diambang peluang menjadi seorang pengkhianat. Tergantung konsistensinya kita lagi diuji. Lagi diiming-iming rupiah, dijanji-janji begini dan segala macam. Pendusta satu paket semua. Tukang fitnah itu golongan orang merugi di hari kemudian. Dan apa? Dia fitnah kiri kanan. Akhirnya nanti yang fitnah, yang korban fitnah datang menagih. Yang dia tagih tidak main-main. Amalan ibadah yang pernah kita lakukan, kita pernah umroh, kita pernah haji, kita pernah sedekah, sholatnya luar biasa. Itu semua hilang karena ditagih sama orang-orang yang pernah kita fitnah. Coba. Makanya dalam kitab Durwatun Nasin disebutkan ada orang nanti di hari kemudian hadir dalam keadaan merugi. Habis pahalanya diambil sama orang yang pernah dia fitnah. Dan selanjutnya masih ada orang datang yang tuntut dia. Terus apa menambil? Ternyata dia yang pikul dosanya orang. Ini rugi. Kayaknya tukang fitnah itu jauh-jauh. Yang keempat, siapa yang disiksa di kubur? Yang tidak bagus caranya istinja. Itu yang belum itu yang sementara kencing cerita tong itu. Ada biasa begitu cerita tong. Bagaimana tidak? Masih begitu dipakai celana dalam basah kembali karena begitu. Masih tidak usah kasih bangun kalau ada orang tidur. Nanti saya doakan dari sini mudah-mudahan husnul khotimah. Selesai diisu. Selesai mau terang. Salat. Yang kedua, apa itu baca Quran? Ya. Ini kalimat seorang mufti mengatakan mengaji itu bukan sampai pintar, mengaji itu sampai mati. Jika anda penghafal Quran maka koi, banyak ada penghafal Quran, tapi adabnya jauh daripada Quran. Kita yang penting ada setoran Quran tiap hari. Makanya ulama dulu mengatakan pantang keluar rumah kalau tidak sempat baca Quran. Ya, ada kutipan dalam kitab Hasan karangan Imam Sarmuji. Itu kalau keluar rumah sempatkan baca Quran. Ya. Orang tua tak dulu ada istilah begini, padecengi dolok paring ngeramu kalau aku masuk bola, gitu ya. Kasih enak dulu perasaanmu kalau mau keluar rumah. Sebenarnya bukan dikasih enak, bilang tinggal ki duduk-duduk. Orang tua kita dulu itu rumahnya rumah panggung, ada lego-lego istilahnya ya. Naim itu di situ itu duduk padecengi paring ngeran. Apa yang dia bikin? Dia baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Amanah Rasul dan seterusnya. La yukallifullahu dan seterusnya. Ini 3 ayat terakhir. Boncok. Pendek. Ini yang dia baca begitu enak perasaannya keluar. Ya. Dalilnya adalah faidah quriyatis sholati fantasiru fil ard. Ini merujuk sholat Jumat tapi secara umum. Coba. Secara umum boleh dipakai bahwa kapanpun mau keluar cari rezeki, cari dulu yang punya rezeki. Menghadap dulu kepada Allah, cari dulu Allah, baru keluar cari apa yang sudah ditebarkan Allah di muka bumi. Itu kalimat Quran. Jadi kalau mau keluar rumah, makanya kata Imam Sarmuji dalam kitabnya mengatakan, kalau buru-buru darurat dan tidak sempat baca Quran, ayo buka Quran, di mana baca terakhir, pegang bacakan sholat. Itu dianggap dapat 20 hasanah, 20 kebaikan. Seakan-akan sudah baca Quran hari itu dan 20 kebaikan ini yang naungi dia sampainya pulang kembali ke rumahnya dan dia lanjut baca Quran. Tapi jangan tiap hari dipegang saja, tidak pernah dibaca. Ini kalau darurat. Jadi baca Quran. Yang ketiga, yang mesti dilakukan supaya jauh dari yang namanya siksa kubur, banyak-banyak bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar. Ini bertasbih. Mau motoki, coba, manasuki, mencuci ki, apa-apa saja dibikin.
kita make up. Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Baca kalimat-kalimat thayyibah. Apa saja yang menurut, lagi banyak dosaku, lagi ada masalahku. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa saja. Coba. Supaya apa? Supaya ini mulut, ini lisan tidak keluh. Makanya ada tuntunan. Lakinu mautakum la ilaha. Tuntun orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa mesti dituntun? Betapa banyak orang lupa bertasbih, maka tidak terbiasa baca kalimat la ilaha illallah. Orang-orang seperti ini yang mau dituntun. Setengah mati memang. Karena gampang sekali tuh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi tidak segampang yang kita bisa ucapkan hari ini. Itu kalau sudah sakarat berat. Tapi kalau terbiasa bertasbih, begitu sakarat nanti dimudahkan ini. Gampang itu bertasbih. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang mesti dilakukan? Bersedekah. Terserah bagaimana modelnya, mapan rekiga, bagi-bagi doi kika. Kalau sebentar mau pula na lewati kias di gorgeleng ada ke 100 are bawa nih. Itu bersedekah nah. Coba. Itu bersedekah. Tapi coba ini berkenan masalah sedekah, ternyata perhatikan skala prioritasnya. Ya, karena ada tuh itu orang membantu masjid, tapi itu tuh masjid ternyata banyak disumbangan. Nah, coba cari-cari masjid yang masih pasang bambu, masih pakai bambu. Masjid-masjid yang memang layak ditolong, dibantu. Kan begitu ya? Ya. Bersedekah, lihat-lihat tuh, jamnya deh. Lebih mahal ki HP ini daripada HP ku. Masa itu yang mau dikasih uang? Makanya ada fatwanya MUI dilarang kasih uang kepada gepeng dan anjal di pinggir jalan. Ini banyak protes ini kalau disampaikan ini. Kenapa MUI sampai begitu itu? Nggak iba itu, nggak kasihan itu dia lihat anak kecil di lampu merah nah dilarang dikasih uang. Coba, ini yang sering kasih uang ini. Itu anak-anak, mungkin kita kasihan lihat sekarang. Tapi saya pesannya jangan menjadi pahlawan kesiangan. Hari ini mungkin kita jadi pahlawan menurut kita kasih uang. Lusa-lusa kalau ditanya, nak bagaimana cara memakan? Oh gampang kalau saya makan. Tinggal tunggu 5 lampu merah, saya sudah dapat pembeli nasi kuning. Coba. Tapi seiring bertambah usianya, kita sudah tidak lagi iba dan kasihan. Kenapa? Sudah beranjak remaja. Wih, mau kudu kasih uang, nah besar mau kok itu cari kok, jangan kok berpangku tangan. Tapi karena tidak terbiasa dari kecil cari uang, cuma terbiasa meminta. Akhirnya muncullah istilah begal, nasa parang alena. Dia carikan dirinya. Muncul istilah begal. Besar-besar sedikit menjadi perampok. Coba. Kenapa? Karena itu tadi yang pahlawan kesiangan yang dari kecil selalu mengatakan saya kasihan sama dia, saya kasihan. Itu efek kasihannya dia berpangku tangan, tidak terbiasa cari kerja. Coba. Ini dasarnya kenapa sinergi Majelis Ulama Indonesia dengan dinas sosial tidak membiarkan yang seperti ini. Cuma kadang kita mengatakan tidak bisa bodoh, kasihan dia anak kecil begini. Dia mentang tidak mau. Kita sudah rangkul ke dinas sosial, kasih pekerjaan dan segala macam. Tapi saya pikir lebih banyak mudah apa kalau di lampu merah. Tapi lebih banyak mudah apa. Tapi itu tidak mendidik. Jadi berhenti kasih. Saya minta maaf. Saya tetap bersedekah kalau ada pengemis datang di rumahku. Tapi saya ubah konsepnya, saya tidak kasih uang. Karena kalau uang saya khawatir dia belikan lem, belikan minuman, belikan sabu-sabu gitu main. Tidak ditahu tuh. Apa kasih ke air gelas? Artinya saya tetap bersedekah. Walaupun bukan uang. Jadi setiap ada orang datang, kasih air gelas. Biasa kita tanya, tanya gitu, kenapa tidak pernah mau pergi ke rumah Ustaz? Kau minta-minta. Deh, basuruh ini jadi. Saya air gelas mata juga kasih. Paling tidak, ini merubah mindsetnya bahwa kami pergi-pergi lagi di situ. Bayangkan kalau satu lorong semua begitu, tidak masuk itu di lorong tak pengemis. Pertama itu datang pengemis, lama-lama terbiasa datang, center-center misandal tak, center-center yang lain dan segala. Ini saya tidak menjas negatif pengemis ya, tidak semua. Ada memang beberapa oknum kita sudah dapat. Ada datanya di dinas sosial waktu zamannya Ibu Aulia itu, Ibu Aulia Asad yang sekarang dinas perhubungan. Kami akrab, kami sinergi.
kita punya datanya. Siapa-siapa yang gepeng di jalan mana tempatnya, memang ini orang kami mau dibina, mau mentun dibinasakan. Tidak mau mentun ya, termasuk yang suka malimbang gitu, kasih putar-putar mobil. Kita, oh ya Pak Oga itu, kita sudah tangkap sebenarnya, dinas sosial sudah tangkap. Tapi begitu, tidak mau mentun dibina. Masalahnya, gores-gores di mobil orang, mau dikasih ki. Biasa kalau sedikit protes ki, tidak dikasih ki. Nah, gambar ki mobil kan. Coba. Tapi tetaplah bersedekah karena Rasulullah SAW menyampaikan as-sadaqah burhanun. Sedekah adalah bukti. Rumah diampuni segala dosa, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, disejukkan kuburnya, dan makamnya jadi bagian dari raudatun min riyadil jinan, taman dari taman surga. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhumah wal maghfur laha hajanur hayati sarul ladin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, khususan almarhumah wal maghfur laha hajanur hayati sarul ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil kubur wa salaman fil barza wa baligna fil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi yassir hisabana ya Rabb, Rabbi yassir hisabana ya Rabb. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tatimna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.